Perkenalkan, nama saya Desi Elvina Lubis, NIM 12124111028, dosen pengampu Ibu Masta Marcelina Sembiring SPD MPD, izin mengumpulkan tugas filsafat pendidikan. Plato merupakan filsuf Yunani yang aktif mengembangkan filsafat dengan mendirikan sekolah khusus yang disebut dengan akademika. Plato berpandangan bahwa konsep ide merupakan pandangan terdapat suatu dunia di balik alam kenyataan, sebagai hakikat dari segala yang ada. Artinya, apa yang diamati sehari-hari adalah ide tersebut sebagai sumber segala yang ada, kebaikan dan keburukan. Ide merupakan suatu hal yang objektif yang di dalamnya berpusat dan dikendalikan oleh puncak ide yang digambarkan sebagai ide tentang kebaikan yang diformulasikan sebagai Tuhan. Yang kedua, Aristoteles. Aristoteles yang merupakan bapak ilmu berpandangan bahwa ilmu pendidikan dibangun melalui riset pendidikan. Riset merupakan suatu gerak maju dari kegiatan-kegiatan observasi menuju prinsip umum yang bersifat menerangkan dan kembali kepada observasi. Aristoteles berpandangan bahwa ilmuwan hendaknya menarik kesimpulan secara induksi dan deduksi. Dalam tahap induksi, generalisasi atau kesimpulan umum tentang bentuk ditarik dari pengalaman dan penginderaan. Selanjutnya, kesimpulan yang diperoleh dari tahap induksi dipergunakan untuk premis-premis deduksi dari pertanyaan-pertanyaan tentang observasi. Yang ketiga, Johann Amos Cornelius. Johann Amos Cornelius adalah seorang pendeta Protestan. Ia berpandangan bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Manusia diciptakan dan ditempatkan di atas semua makhluk hidup karena kemampuannya dalam berpikir. Cornelius juga berpendapat tentang prosedur dalam bidang pendidikan bahwa daripada membuat kerusakan pada proses alam, lebih baik bersahabat dengan proses alam tersebut. Pendapatnya ini berimplikasi pada pelaksanaan pendidikan dengan keharusan tidak merusak alam dan meniru perkembangan alam. Artinya, proses pendidikan tidak dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan dilakukan secara terencana dan bertahap sesuai dengan tahap-tahap perkembangan fisik dan psikis peserta didik. Adapun tokoh pendidikan dari Indonesia yang pertama yaitu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lebih dikenal sebagai tokoh emansipasi wanita di Indonesia. Wanita ini lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara. Kartini memperjuangkan hak-hak wanita pribumi yang tidak mendapatkan kesetaraan dengan kaum laki-laki. Tidak hanya emansipasi, Kartini juga peduli terhadap pendidikan. Wanita-wanita pribumi yang kala itu tidak bisa mengenyam bangku pendidikan. Di akhir hayatnya, beliau mendirikan sekolah wanita di Rembang untuk wanita pribumi supaya bisa merasakan pendidikan. Yang kedua ada Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan dan organisasi Muhammadiyah adalah dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Pria yang lahir pada 1 Agustus 1868 ini mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk menciptakan pembaharuan Islam di bidang pendidikan. Ahmad Dahlan atau Muhammadiyah Darwis merasa kurang setuju dengan sistem pendidikan kolonialisme yang menuju ke arah sekularisme dan westernisasi. Menurut Ahmad Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu kenyaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara dengan nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryaningrat lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889. Beliau adalah pendiri perguruan Taman Nasional Siswa pada tahun 1922. Dasar perguruan Taman Siswa adalah Pancadharma yang meliputi kemerdekaan, kebangsaan, kemanusiaan, kebudayaan, dan kodrat alam.
Dasar ini merupakan cita-cita revolusioner dalam pendidikan Indonesia dengan mengabaikan segala tekanan kolonial Belanda. Begitu juga dengan semboyan-semboyannya seperti Lawan Sastra Ngesti Mulia, Sucitata Ngesti Tunggal, Tuturi Handayani, Bibit Bebet Bobot, Sedumuk Batuk Senyari Bumi dan Lakoni Tekan Pati, dan sebagainya telah melengkapi segala pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak sebagai pengetahuan dan peraturan. Filsafat pendidikan tidak akan jauh dari beberapa hal di bawah ini. 1. Hakikat para pendidik dan anak didik. 2. Hakikat materi pendidikan dan metode penyampaian materi. 3. Hakikat tujuan pendidikan dan alat-alat pendidikan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan. 4. Hakikat model-model pendidikan. 5. Hakikat lembaga formal dan non-formal dalam pendidikan. 6. Hakikat sistem pendidikan. 7. Hakikat evaluasi pendidikan, dan 8. Hakikat hasil-hasil pendidikan. Pertanyaan filosofis tentang peran pendidikan adalah 1. Apa tugas dan fungsi para pendidik dalam dunia pendidikan? 2. Bagaimana kinerja para pendidik? 3. Untuk apa para pendidik melaksanakan tugas dan fungsinya? 4. Mengapa para pendidik melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pembelajaran? 4. Mengapa guru harus belajar filsafat pendidikan? Bagi guru dan pendidik pada umumnya, filsafat pendidikan itu sangat perlu karena tindakan-tindakannya mendidik dan mengajar akan selalu dipengaruhi oleh filsafat hidupnya dan oleh filsafat pendidikan yang dianut. Filsafat pendidikan akan memberikan arah kepada perbuatannya mendidik dan mengajar. Misalnya dalam menyusun kurikulum sekolah, guru harus jelas merumuskan tujuan kurikulum itu, dan untuk itu ia harus merujuk kepada filsafat pendidikannya. Gaya pengajarannya juga akan dipengaruhi oleh filsafat yang dianutnya. Pendidikan membutuhkan filsafat karena masalah-masalah pendidikan tidak hanya menyangkut pelaksanaan pendidikan yang dibatasi pengalaman, tetapi masalah-masalah yang lebih luas, lebih dalam serta lebih kompleks, yang tidak dibatasi pengalaman maupun fakta-fakta pendidikan dan tidak memungkinkan dapat dijangkau oleh sains pendidikan. Seorang guru baik sebagai pribadi maupun sebagai pelaksanaan pendidikan perlu mengetahui filsafat pendidikan. Seorang guru perlu memahami dan tidak boleh buta terhadap filsafat pendidikan karena tujuan pendidikan senantiasa berhubungan langsung dengan tujuan hidup dan kehidupan individu maupun masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan. Objek kajian filsafat pendidikan yang menjadi realitas pendidikan antara lain: 1. Hakikat manusia ideal sebagai acuan pokok untuk pengembangan dan penyempurnaan. 2. Pendidikan dan nilai-nilai yang dianut sebagai suatu landasan berpikir dan mempengaruhi tatanan hidup suatu warga. 3. Tujuan pendidikan sebagai arah pengembangan model pendidikan. 4. Relasi antara pendidikan dan peserta didik sebagai subjek dan subjek. 5. Pemahaman dan pelaksanaan kurikulum dalam pendidikan. 6. Acara dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik. 7. Hubungan antara lembaga pendidikan dengan tatanan warga dan organisasi, serta situasi sosial sekitar. 8. Nilai dan ilmu sebagai bidang penting dalam pengajaran. 9. Kaitan antara pendidikan dengan kelas sosial dan kenaikan taraf hidup warga. 10. Aliran-aliran filsafat yang dapat memberikan solusi atas masalah pendidikan.